Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Fayaz Ulhaq, Muhammad Kohar, Brian Jovanio, Cici Alvan Mahira ingin mempresentasikan tentang leader supplier dari mata kuliah e-bisnis. Latar belakang. Fashion merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia. Busana dalam arti umum merupakan kesatuan dari keseluruhan yang kita pakai mulai dari kepala sampai ke ujung kaki. Baik yang sifatnya pokok maupun sebagai pelengkap yang bernilai guna atau untuk perhiasan. Salah satu pelengkap busana yang dipakai oleh banyak orang yakni ikat pinggang. Ikat pinggang atau sabuk adalah pita fleksibel biasanya terbuat dari kulit atau bahan keras yang dikenakan di sekitar pinggang. Ikat pinggang berfungsi mengikat celana atau bahan pakaian lain, juga berguna untuk gaya atau model kerajinan tekstil dengan teknik macrame. Dapat membuat model ikat pinggang yang menarik, terutama dengan keanekaragaman model dan warna bahan yang digunakan, terutama pada bahan kulit. Dan juga dompet adalah barang yang paling diminati baik kaum pria maupun oleh kaum wanita. Dompet memiliki berbagai macam bentuk dan warna. Pengukiran di kulit menjadikan dompet kulit ukir menjadi barang yang unik. Minat konsumen dapat dipengaruhi oleh keberagaman dompet. Yang keras ya. Tujuan dari leader supplier. Yang pertama, mengetahui pengertian dari e-commerce. Dan kedua, macam-macam e-commerce. Dan ketiga, dampak pengguna e-commerce. Dan keempat, cara berbisnis dengan media e-commerce. Tentang e-business fashion. E-business atau electronic business dapat didefinisikan sebagai aktivitas yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan proses pertukaran barang atau jasa dengan memanfaatkan internet sebagai media komunikasi dan transaksi. E-business juga salah satu aplikasi teknologi internet yang merambah dunia bisnis. Internet melingkupi sistem pendidikan pelanggan, pengembangan produk, dan pengembangan usaha. E-commerce adalah jual beli melalui jaringan elektronik di mana komputer sebagai sarana yang digunakan untuk memudahkan semua operasi perusahaan. Dengan menggunakan teknologi informasi, e-commerce dapat dijadikan sebagai solusi untuk membantu perusahaan dalam mengembangkan perusahaan dan menghadapi tekanan bisnis. Tingginya tekanan bisnis yang muncul akibat tingginya tingkat persaingan mengharuskan perusahaan untuk dapat memberikan respon. E-commerce dapat meningkatkan efisiensi biaya dan produktivitas perusahaan sehingga dapat meningkatkan kemampuan perusahaan yang konsisten. Hubungan e-bisnis dan e-commerce. Ada dua operasional perusahaan dalam e-commerce, yaitu pihak internal. Internal terdiri dari bagian keuangan, bagian pemasaran, bagian produksi, dan bagian fungsional lainnya. Pihak eksternal, pelanggan, pemasok, pemerintah, konsumen, dan lingkungan lainnya. E-commerce adalah pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet, televisi, web, jaringan komputer lainnya. E-commerce melibatkan transfer dana elektronik, pertukaran data elektronik, sistem manajemen investor otomatis, dan sistem pengumpulan data otomatis. Salah satu jaringan yang digunakan adalah internet. Konsep marketing di e-commerce brand leader supplier. Yang pertama, buying, meyakinkan bahwa cukup tersedia jumlah produk yang ditawarkan kepada masyarakat agar jika sewaktu-waktu ingin dibeli, mereka pasti akan mendapatkan produk tersebut. Yang kedua, selling, menggunakan berbagai media macam iklan, WhatsApp, Instagram, maupun mulut ke mulut atau personal selling untuk mempromosikan produk secara langsung kepada pelanggan. Yang ketiga, transporting, memindahkan produk ke tempat-tempat yang mudah diakses oleh pelanggan. Yang keempat, storing, menyimpan produk yang ada dengan baik sehingga tidak terjadi kerusakan ketika berada di tangan pelanggan.
Standardization dan grading menjaga agar keseluruhan produk selalu sesuai dengan kualitas yang dijanjikan, terutama yang berkaitan dengan ukuran, berat, warna, dan variabel-variabel lainnya. Financing memberikan kemudahan pembayaran bagi mereka yang menginginkan produk tersebut. Risk tasking meyakinkan kepada calon pembeli akan kecilnya risiko yang dapat menghambat kegiatan jual beli antara mereka dengan pihak penjual. Information gathering mengumpulkan informasi mengenai pelanggan maupun para pesaing bisnis agar usaha kelompok dapat selalu memperbaiki strategi marketingnya. Media yang digunakan untuk memasarkan produk leather supplier. Berikut beberapa media yang kami gunakan untuk memasarkan dan menjual produk kami adalah yang pertama Shopee, kedua Facebook, ketiga Instagram, keempat WhatsApp. Kelebihan pemasaran ikat pinggang dan dompet secara online antara lain, yang pertama tidak terbatas ruang dan waktu, yang kedua biaya pemasaran murah, yang ketiga memudahkan pada saat memilih target pasar, yang keempat organisasi lebih mudah dan sederhana, yang kelima pelayanan lebih fokus. Kendala penjualan ikat pinggang dan dompet secara online antara lain, yang pertama bencana alam, yang kedua perkembangan teknologi, yang ketiga karakteristik konsumen yang rumit, yang keempat kompetitor, yang kelima supplier. Cara meningkatkan income dari e-commerce: 1. Memaksimalkan kompetensi media sosial. Kegunaan media sosial adalah yang pertama, media sosial bisa berfungsi sebagai etalase bisnis. Di sini Anda bisa memamerkan produk-produk unggulan bisnis, entah itu lewat visual apik dari foto, deskripsi, dan cerita di baliknya lewat caption, ataupun detail harga dengan fitur tambahan. Yang kedua, media sosial bisa berfungsi sebagai sumber informasi seputar brand. Segala info promo, diskon, event, sharing session, hingga perubahan jam kerja bisa disampaikan lewat media sosial. Media sosial dapat mendekatkan hubungan pemilik bisnis dengan pelanggan. Akses media sosial yang mudah bisa menghilangkan jarak antar pembisnis dengan pelanggan. 1. Menggunakan influencer atau key opinion leader atau KOL. Jadi berikut adalah penjelasan singkat soal tipe-tipe influencer atau KOL. Yang pertama, makro. Memiliki massa yang besar tapi hubungannya dengan massa tidak terlalu dekat karena jumlahnya yang besar. Usaha yang dikeluarkan untuk melakukan promosi cukup besar, akan tetapi dampaknya pun luas. Yang kedua, mikro, merupakan orang yang berpengaruh di suatu komunitas. Tidak memiliki massa yang begitu besar. Di satu sisi, komunitas dan hubungannya dekat anggota juga kuat. Karena massa tidak besar, engagement lebih berkualitas. Engagement inilah yang nantinya akan memupuk kepercayaan pada bisnis. Yang ketiga, brand ambassador adalah figur yang memiliki nilai jual dan memiliki jumlah massa yang banyak, akan tetapi bayarannya sangat mahal. Influencer macam ini biasanya bukan ahli di bidangnya, namun ia memiliki kekuatan besar untuk meningkatkan brand awareness dan media coverage. Ia juga bisa memperbesar peluang untuk menjangkau pasar baru. Yang pertama, membuat video tutorial. Video tutorial bisa dijadikan strategi promosi yang menjangkau pelanggan di berbagai tahap customer journey. Yang kedua, kami akan memperkuat kehadiran di tahap consideration. Di sini kami akan meyakinkan calon pelanggan bahwa kami siap memberikan layanan terbaik, termasuk dengan memberikan berbagai informasi yang dibutuhkan melalui video tutorial. Yang ketiga, kami juga akan mengukuhkan presence di tahap retention atau pembelian kembali. Bisa jadi pelanggan setia kami kembali membeli produk atau tertarik untuk mencoba layanan baru. 1. Blog dan SEO. Blog dan SEO juga bisa jadi strategi pemasaran produk kita, terutama ketika kita ingin mendapatkan pelanggan dari pencarian organik. Cara ini juga bisa dipakai untuk mendidik calon pelanggan potensial dengan informasi bermanfaat. Manfaat menggunakan blog: yang pertama, menyasar pelanggan potensial. Yang kedua, meningkatkan traffic website. Yang ketiga, meningkatkan reputasi bisnis. Yang keempat, membangun komunitas. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan-kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.